social forestry-nya sendiri, itu kan memang ada dua kata ya, ada social, ada forestry. Nah, forestry-nya sendiri itu berkembang ya dari yang dulunya timber management gitu ya, yang hanya nebang pohon gitu kasarnya, sampai ke manajemen landscape gitu. Jadi itu makin kompleks tuh di forestry-nya sendiri tuh, tentang ekologinya tuh makin kompleks, makin dipelajari, makin kita tahu bahwa situasinya tidak sederhana kalau nebang pohon gitu. Nah, sisi lain kalau kita tahu bahwa sosial sendiri ini juga sesuatu yang kompleks itu. Ya, misalnya kita lihat dari kebudayaannya, itu macam-macam gitu. Tiap lokal gitu punya apa? Cara berhubungan dengan hutannya, sumber daya alamnya atau kekayaan alamnya beda-beda. Ya, cara menatanya, misalnya kalau kita bandingkan ya antara model pengelolaan community forestry di Kalimantan dengan di Sumatera aja udah beda tuh. Terus dengan Papua beda lagi tuh. Dengan NTT beda lagi gitu. Itu se-NTT-nya sendiri gitu. Satu antar pulau beda lagi gitu. Di satu pulau antar kampungnya itu juga beda lagi. Jadi ini ada dua hal yang kompleks gitu kalau ingin masuk ke social forestry. Nah, kompleks ini itu semacam simbol bahwa kalau kita ingin mendekati sesuatu yang kompleks, maka kita nggak bisa pakai cara yang biasa gitu. Itu aja sih sebenarnya kenapa kita perlu secara kreatif melihat social forestry. Karena tadi ini kompleks tuh, kalau gampang ya cuma nanam pohon gitu kan, ada urut-urutannya kan. Ya, kemudian menanam apa gitu, ada stepnya gitu, sederhana. Tapi kalau ini kita ngobrolin social forestry, ada dua sisi yang sebenarnya di sosial sendiri ya, itu dari nasional sampai lokal itu beda lagi tuh. Antar kementerian beda lagi gitu. Antar kementerian dengan BUMN aja udah problematik gitu. Jadi dia kompleks gitu. Karena memang social forestry sendiri dari penamaannya sendiri, Firman, itu juga unik kan. Nggak ada kan social fishery gitu, atau social agriculture, itu nggak ada gitu. Ya kan, nggak ada perikanan sosial gitu, nggak ada pertanian sosial, nggak ada peternakan sosial. Di sini menarik kan, kenapa ada perhutanan sosial gitu? Kenapa nggak ada yang lain gitu? Perkebunan sosial nggak ada gitu. Itu sesuatu yang nggak ada kedokteran sosial, nggak ada. Iya, jadi di sini ada sesuatu yang sebenarnya dibalik kata-kata itu pertempuran ideologinya kalau menurut saya kompleks. Oke, sejarahnya kompleks, forestry kompleks, sosial kompleks. Nah, dengan cara biasa ini maksudnya, karena pertanyaannya bagaimana cara kita melihat social forestry kalau demikian? Ya harus dengan kacamata yang baru. Baru kita bisa melakukan sesuatu untuk social forestry. Karena social forestry didekati oleh apa saja. Misalnya contohnya ya, itu kemarin kan ada aturan baru ya, KHDTK atau apa gitu, ya untuk pengelolaan di Jawa gitu. Itu yang berkonflik sebenarnya antar lembaga negara gitu. Ya, antara yang sebenarnya ini BUMN, ini pemerintahnya sendiri. Pertanyaan saya, kenapa nggak ngobrol dulu gitu? Sekarang sudah di pengadilan gitu, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Konsep itu gitu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa intervensi yang dianggap bagus pun di social forestry itu belum tentu ditangkap 100% oleh semua pihak bahwa saya setuju. Tadi karena sosialnya kompleks gitu. Yaitu sebenarnya itu pertempuran bahasa ya, Van ya. Dua bahasa ya, Mas. Ya, dua bahasa. jadi sebenarnya kalau di model ekonomi ya, itu kan idenya kan ada namanya ekonomi keluarga kan. Ekonomi keluarga itu sebenarnya ekonomi yang gratisan tadi gitu. Kita punya ibu, itu ibu masak segala macam dibayar gitu ya. Mungkin nyuciin baju kita nggak dibayar. Sama juga kalau saya bebersih rumah di rumah yang nggak ada yang bayar gitu. Itu semuanya free, ya.
untuk si keluarga supaya sejahtera berkelanjutan gitu. Jadi ada tugasnya, saya bersih kamar mandi, saya besok cuci mobil segala macam, itu ada bagiannya semua tuntas gitu. Nggak ada yang dibayar. Nah di sisi lain ada ekonomi pasar gitu, yang semuanya itu harus dibayar. Di ekonomi pasar tuh ya nelpon aja bayar gitu, ngajak ngobrol aja ada berapa jam, 1 jam bayar gitu segala macam. Atau saya diminta menjadi fasilitator, itu juga harus dibayar gitu. Nah jadi semuanya itu dihitung gitu di model ekonomi pasar gitu. Kalau tidak, tadi si ekonomi pasar tuh nggak bisa jalan juga gitu. Karena kalau banyak yang nggak dihitungnya, ya dia nggak efisien gitu. Oleh karena itu supaya efisien semuanya dihitung gitu. Kalau di kelebihan ya ini terlampau mahal, jangan dilanjutkan dengan proyek ini. Jadi hitung-hitungannya gitu aja. Ya. Nah ada yang namanya ekonomi komunitas di tengah-tengah nih. Ekonomi komunitas itu antara ekonomi keluarga dengan ekonomi pasar. Kalau di pasar itu kan kita nggak bisa nawar. Coba aja ke mall gitu, bisa nggak nawar tuh? Tolong dong turunin harganya 1.000 aja. Bisa, berani nggak? Nggak bisa kan? Semuanya itu kita percaya pada sistem itu gitu. Kita nggak bisa nawar. Dan padahal kan ini uang saya gitu. Saya kan harus tahu gitu. Kenapa ini harganya lebih mahal dari yang ini gitu? Padahal cuma beda merek, semuanya sama, segala macam, warna sama. Cuma bisa beda 100.000 atau 1 juta dan sebagainya. Ya karena ini branding gitu. Ya kan nggak masuk akal gitu di model ekonomi semacam ini. Karena dasarnya efisien gitu. Karena efisien lah ekonomi pasar itu menjadi gede seperti ini sekarang gitu. Nah ada yang namanya ekonomi community ini. Ekonomi community ini adalah di dalam interaksi mereka di komunitas itu macam-macam. Ada yang barter, modelnya Lamalera kan, ya antara yang laut dengan gunung tuh barter gitu. Barter minyak dari paus itu, ya untuk menjadi minyak di pegunungan. Yang pegunungan bawa sayur, macam-macam hasil bumi dipakai untuk orang-orang di pantai untuk makan dan sebagainya tuh. Jadi di sini sebenarnya modelnya ada barter, ada modelnya kooperasi, ada modelnya macam-macam gitu, ada arisan misalnya, ada segala macam gitu. Nah, konsep ekonomi komunitas itu sebenarnya mencerminkan yang disebut social forestry tadi, yang disebut community forestry. Jadi community forestry itu bukan forestry keluarga, privat, bukan juga publik, yang disebut private company tadi yang gede-gede gitu. Tapi dia antar itu gitu. Jadi dia bukan perusahaan juga, bukan karena perusahaan private kan. Dia kan kekeluargaan sebenarnya. Ada jiwa sosialnya tadi di perhutanan sosial. Nah, jadi memang betul, Van, memang harus lebih gede dari perhutanan sosialnya program pemerintah, karena program pemerintah sebenarnya mentok di kawasan di kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya mereka. Tapi ketika dia keluar produk itu kan keluar ke wilayah yang non hutan. Di situ kan bergerak macam-macam gitu. Jadi memang social forestry nggak bisa hidup hanya kamu ketika udah keluar dari kawasan hutan lo harus bayar gini dong. Kamu harus pakai teknologi ini dong. Ya gimana coba? Nggak bisa kan? Jadi memang harus beyond perhutanan sosial dalam konteks kawasan negara itu ya. Jadi di sini yang sebenarnya akan muncul community forestry itu ya antara produsen dan konsumen gitu. Itu yang akan kuat gitu. Misalnya ada konsumen progresif ya di kota-kota besar gitu. Hanya mau makan dari produknya social forestry gitu. Nah itu gimana tuh? Dia social forestry bukan? Kan nggak diurus oleh KLHK. Dia diurus oleh sektor lain gitu. Kalau saya misalnya musisi gitu, inspirasinya dari hutan-hutan social forestry, itu kan nggak diatur oleh KLHK. Ya, saya punya aplikasi gitu, yang kemudian social forestry lebih mudah, lebih untung pakai aplikasi saya. Saya nggak nyentuh hutan ya. Saya social forestry bukan? Kan saya nggak perlu izin KLHK, izin kementerian lain.
Jadi ketika dia menjadi ekosistem, nggak mungkin sebenarnya itu masuk ke perhutanan sosial dalam konteks program. Dia sudah menjadi gerakan kebudayaan, gerakan bisnis besar gitu, ekosistem. Nah itu yang sebenarnya harus difikirkan oleh anak-anak muda, karena semua orang pengen ada ekosistem. Jadi ekosistem itu kan belajar dari hutan ya. Cuma kadang kalau saya ngomong ekosistem di orang-orang ke hutan, di kepalanya ekosistem hutan itu padahal bukan, ini ekosistem bisnisnya. Social forestry itu harus siapa aja gitu. Siapa enablernya? Ya. Dan kalau misalnya apakah nama social forestry juga itu valid itu ketika dipakai untuk mendukung kementerian lain gitu. Itu nanti akan jadi pertempuran ke depan, kenapa yang jadi punya nama KLHK gitu gerakan. Kan saya terlibat juga tuh, nah gitu-gitu suatu saat yang akan jadi percakapan strategik gitu. Jadi suatu saat pasti yang disebut tadi community tadi, sebenarnya community itu antara transisi keluarga dengan privat atau state yang state forestry sama keluarga family forestry gitu ya, keluarga ya. Nah ini ada community tadi. Community kan ada desa, ada masyarakat adat, ada komunitas lokal ya. Ada bentuk-bentuk kelompok-kelompok sub desa dan sebagainya, itu ada di sini gitu. Nah itu ngurusin itu aja ya, kalau beneran terjadi ya, itu besaran ekonominya kan raksasa. Ya. Dia butuh S2 untuk ngelolanya, untuk grouping community forestry itu di grup-grup gitu. Itu kan mirip dulu koperasi aja, satu kecamatan harus ada manajernya tuh sarjana ya. Nah ini kalau per kecamatan kan ada 4.000 kecamatan, berarti ada 4.000 kelompok group of community forestry, maka butuh S1 di situ, ada 4.000 S1 dibutuhin. Itu nggak tahu juga kalau itu dipikirkan menjadi sistem, nggak mungkin sebenarnya dipikirkan dalam konteks satu kementerian. Dia memang harus harus gede banget itu. Nah, apakah penamaannya itu social forestry atau nama baru yang keren lagi atau apa? Karena social forestry yang sekarang kan juga penamaan baru dari berbagai jenis hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat kan. Ada hutan desa, hutan adat, ada hutan kemasyarakatan, ada joint forest management, ada kemitraan, macam-macam. Jadi dia juga hanya penyederhanaan dari nama-nama yang hidup sebelum social forestry menjadi sebuah peraturan menteri gitu. Jadi atau masuk di OCK gitu ya. Jadi memang harus beyond perhutanan sosial yang sempit. Jadi kalau boleh itu ada perhutanan sosial dengan PS-nya kecil, ada perhutanan sosial P-nya besar, S-nya besar. Itu boleh jadi sesuatu yang beda. Itu sebenarnya kalau kalian yakin bahwa problem solver itu bisa memecahkan masa depan, itu salah gitu. Masa depan itu hanya bisa dipecahkan kalau kita itu mengeksplorasi peluang gitu. Karena yang akan menjadikan, karena orang tadi yang mengeksplorasi peluang itu percaya kalau masa depan baru itu terwujud, di situ akan lebih banyak peluang lagi. Jadi berhenti jadi problem solver, jadilah tadi menjadi petualang opportunity. Itu aja.